Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Cinta Putri Lisa Pali dengan NPM 0227221123. Terima kasih pada Bapak Suwito selaku dosen pengampu mata kuliah teori teori akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori stakeholder. Berikut penjelasannya. Teori stakeholder ini adalah pendekatan manajemen yang menekankan pentingnya mempertimbangkan semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi. Nah, pendekatan ini berbeda dari fokus tradisional yang lebih mengutamakan pemegang saham atau shareholders dengan menegaskan bahwa perusahaan harus memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan atau stakeholders yang terlibat. Nah, kemudian sejarah teori stakeholder. Nah, teori stakeholder ini pertama kali diperkenalkan oleh Stanford Research Institute pada tahun 1963, di mana istilah stakeholder ini digunakan untuk menggambarkan kelompok yang dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan suatu organisasi. Nah, namun konsep ini berkembang lebih jauh ketika Edward Freeman menerbitkan buku berjudul Strategi Manajemen Stakeholder Approach pada tahun 1984. Nah, dalam karyanya, Freeman menjelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian sejak saat itu, teori ini telah menjadi landasan bagi banyak diskusi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan keberlanjutan, yang dimana banyak akademisi dan praktisi yang mengembangkan definisi dan klasifikasi stakeholders serta cara perusahaan dapat berinteraksi dengan mereka secara efektif. Kemudian masuk pada definisi stakeholders. Nah, stakeholders ini didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi yang dimana mencakup berbagai pihak. Seperti yang pertama, ada juga stakeholder primer yang dimana mereka yang memiliki hubungan langsung dan esensial dengan perusahaan seperti karyawan, pemegang saham, dan pelanggan. Kemudian yang kedua ada stakeholder sekunder, yang dimana mereka yang tidak terlibat langsung dalam transaksi tetapi tetap memiliki kepentingan seperti masyarakat umum dan media. Nah, kemudian masuk pada jenis-jenis stakeholder. Nah, stakeholder ini dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria. Yang pertama yaitu stakeholder internal, yang dimana karyawan dan manajemen. Kemudian ada yang kedua yaitu stakeholder eksternal, yang berasal dari pelanggan, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. Kemudian ada yang ketiga yaitu stakeholder finansial, yang dimana pemegang saham dan kreditor. Kemudian yang keempat ada juga stakeholder sosial, yang dimana aktivis lingkungan dan organisasi sosial. Lanjut. Nah, setiap jenis stakeholder mungkin memiliki kepentingan dan harapan yang berbeda terhadap perusahaan. Nah, kemudian masuk pada prinsip utama teori stakeholder. Yang pertama yaitu akuntabilitas, yang dimana perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak kegiatan mereka terhadap semua stakeholder. Yang kedua yaitu keseimbangan kepentingan, yang dimana perusahaan perlu menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang. Yang kemudian yang ketiga yaitu transparansi. Nah, transparansi ini di mana informasi mengenai kinerja sosial dan lingkungan harus digunakan kepada stakeholder untuk membangun kepercayaan. Lanjut. Kemudian masuk pada implikasi teori stakeholder dalam praktik bisnis. Nah, implikasi teori stakeholder dalam bisnis dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Nah, yang pertama yaitu dialog terbuka, yang dimana membangun komunikasi yang efektif dengan semua stakeholder untuk memahami harapan mereka.
Kemudian yang kedua yaitu pelaporan berkelanjutan, yang dimana mengeluarkan laporan berkelanjutan yang transparan untuk menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu penyesuaian strategi, yang dimana mengadaptasi strategi bisnis berdasarkan umpan balik dari stakeholders untuk memastikan keberlanjutan operasional. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang peran stakeholders dalam keberlanjutan perusahaan. Stakeholders ini sangat relevan dalam konteks keberlanjutan perusahaan. Nah, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang tidak hanya untuk pemegang saham, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan di era modern. Kemudian penerapan teori stakeholder dalam CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, penerapan teori stakeholder ini dalam praktik CSR menunjukkan bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori ini dapat meningkatkan kinerja keuangan dan non-keuangan perusahaan, serta memperkuat daya saing dengan menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang lebih besar. Kemudian tantangan dalam implementasi CSR. Nah, meskipun banyak manfaatnya, implementasi CSR berdasarkan teori stakeholder juga menghadapi tantangan. Yang dimana yang pertama, ketidakpastian prioritas, yang seringkali sulit menentukan prioritas di antara berbagai kepentingan stakeholder. Yang kedua yaitu sumber daya terbatas, yang dimana banyak perusahaan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua ekspektasi stakeholders. Yang ketiga, kompleksitas komunikasi, yang dimana menjaga komunikasi yang jelas dan dengan berbagai kelompok yang bisa menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang keempat yaitu dinamika lingkungan bisnis, yang dimana perubahan cepat dalam lingkungan bisnis dapat mempengaruhi hubungan dengan stakeholders secara signifikan. Kemudian ada juga keterlibatan stakeholders dalam pengambilan keputusan. Nah, yang dimana perusahaan perlu melibatkan stakeholders dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Nah, ini tuh bisa dilakukan melalui konsultasi dialog terbuka atau kemitraan strategis dengan melibatkan stakeholders secara aktif. Perusahaan dapat memahami harapan mereka dan mengembangkan strategi CSR yang lebih relevan dan efektif. Kemudian masuk pada model klasifikasi stakeholders. Yang dimana dalam prakteknya manajer sering menggunakan model klasifikasi untuk memahami posisi masing-masing stakeholders. Kemudian model ini dapat membantu manajemen mengetahui siapa saja pemangku kepentingan prioritas, serta memahami dampak mereka terhadap proyek atau keputusan tertentu. Nah, kemudian masuk pada studi kasus penerapan teori stakeholders. Contohnya yaitu Unilever. Nah, Unilever ini adalah contoh perusahaan yang berhasil menerapkan teori stakeholders dalam strategi bisnisnya dengan program Sustainable Living Plan, yang dimana Unilever berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan sambil meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Perusahaan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemasok hingga konsumen dalam proses pengambilan keputusan terkait produk dan kebijakan keberlanjutan mereka. Kemudian contoh yang kedua yaitu Patagonia, yang dimana Patagonia ini adalah merek
pakaian outdoor yang dikenal karena komitmen terhadap lingkungan dan keberlanjutan sosial. Mereka secara efektif melibatkan pelanggan dan komunitas lokal dalam inisiatif lingkungan serta transparansi terkait praktik bisnis mereka. Patagonia juga mendonasikan sebagian dari keuntungan mereka untuk mendukung proyek-proyek lingkungan. Dampak positif dari teori stakeholder ini dalam kinerja perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori stakeholders ini dapat memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang pertama yaitu peningkatan reputasi, yang dimana perusahaan yang memperhatikan kepentingan stakeholders cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata publik. Kemudian yang kedua, Oke, lanjut ya teman-teman. Yang kedua yaitu kepuasan pelanggan, yang dimana dengan mendengarkan umpan balik pelanggan, perusahaan dapat meningkatkan produk dan layanan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu keterlibatan karyawan. Nah, di sini karyawan merasa lebih dihargai ketika perusahaan memperhatikan kebutuhan mereka serta meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Oke. Kemudian yang keempat yaitu keberlanjutan jangka panjang, yang dimana dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis, perusahaan dapat menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan dari tadi ya teman-teman, saya akan menarik kesimpulan bahwa teori stakeholder ini menekankan pentingnya memperhatikan semua pihak yang terlibat dalam operasi perusahaan dengan mengadopsi pendekatan ini. Nah, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan reputasi mereka, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan. Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuannya untuk mengelola hubungan dengan berbagai kelompok ini secara efektif dan etis. Nah, teori ini membantu manajer memahami lingkungan stakeholders mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara hubungan-hubungan tersebut, sehingga mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.